baru setengah perjalanan, tapi saya sudah bisa membayangkan bagaimana kondisi jalan ketika malam hari karena tidak ada penerangan sama sekali. Bisa dibayangkan kita harus menandu warga dengan beban melewati jembatan gantung ini. Kita mengharapkan jalan itu supaya bisa diperbaiki, supaya ketika kita punya hasil di sini kita bisa jual di pasar. Inilah sungai yang tiap hari harus dilewati oleh siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri Salutahongan untuk menuju ke sekolah. Selamat pagi anak-anak sekalian. Status saya di sini masih honorer, kemudian umur saya juga sudah 40 lebih. Tahun ini gaji kita di sini gajinya sudah 50. Tim Indonesiaku kali ini menyambangi desa yang berada di wilayah Kecamatan Malunda yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mamasa. Perjalanan kami dimulai dari Desa Kayu Angin. Desa terjauh yang masih sulit dilalui kendaraan roda 4. Ya, saat ini saya sudah menuju ke Desa Salutahongan di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Ini aksesnya luar biasa ya, sangat sulit sekali dan hanya bisa dilalui dengan kendaraan beroda 2. Sehingga memang harus sangat berhati-hati karena memang jalanannya cukup terjal. Jalan sepanjang 10 km menuju Desa Salutahongan merupakan jalan kabupaten. Di tahun 2015, sebagian jalan ini sempat dicor beton, tapi kini kondisinya sudah rusak. Entah sudah berapa kali warga meminta perbaikan jalan, tapi hingga kini tak kunjung ada jawaban. Ya, saat ini kita sudah sampai di setengah perjalanan, berada di Desa Lomban Timur ya. Ini baru setengah perjalanan, tapi saya sudah bisa membayangkan bagaimana kondisi jalan ketika malam hari karena tidak ada penerangan sama sekali. Dan juga jalan yang sempit ini juga membuat akses mungkin sangat sulit ya bagi pengendara sepeda motor gitu ya, membawa barang banyak kalau berpapasan dengan pengendara lain. Sayangnya, setelah 7 km perjalanan, kami harus kembali melewati jalan yang sempit. Sepanjang 3 km menuju Desa Salutahongan masih berupa tanah merah. Padahal, jalan inilah yang menjadi akses keluar dan masuk warga Desa Salutahongan untuk menjual hasil bumi mereka. Kurang lebih 1 jam perjalanan, kami harus melewati jembatan gantung Pebulahangan yang menjadi penghubung Desa Lombang Timur dan Desa Salutahongan menuju Kecamatan Malunda. Jembatan sepanjang kurang lebih 60 meter ini dibangun tahun 1997 dan terlihat rapuh dan tidak layak pakai. Menurut informasi warga, beberapa orang pernah terjatuh karena papan lantainya patah karena lapuk. Namun, mereka tidak punya pilihan lain karena jembatan ini menjadi akses satu-satunya warga keluar dan masuk desa. Hingga saat ini, warga hanya bisa berharap kepada pemerintah untuk membangun jembatan permanen agar memudahkan warga membawa hasil panen mereka ke kota. Inilah Desa Salutahongan yang terletak di ujung timur Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene. Menurut Indeks Desa Membangun, Desa Salutahongan masih berstatus desa tertinggal. Berada di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut, warga menggantungkan hidupnya bertani dan berkebun. Padi, kopi, durian, sagu, dan kemiri menjadi penghasilan andalan mereka. Aku ngeri. Melewati jalan setapak dan tanah merah, kami pun harus fokus saat berjalan agar tidak terpeleset. Ternyata aksesnya sulit sekali. Saya pikir 2 km itu hanya jalan biasa dan ternyata setelah melewati ladang-ladang sawah,
kita harus menyeberangi sungai dan ini banyak sekali bebatuan. Bu, tunggu Bu, sebentar Bu. Oke, kita kemana Bu arahnya? Setelah berjalan kurang lebih 30 menit, akhirnya kami sampai di tempat pembuatan sagu. Daerah ini berupa rawa-rawa dan berada di pinggir sungai, sehingga pohon rumbia tumbuh subur di sini. Warga biasa menyebutnya pohon sagu. Usia panen pohon sagu berkisar 6-7 tahun. Ayunan parang yang tajam terus menghantam pohon rumbia. Saya pun ingin mencoba merasakan bagaimana menebang pohon rumbia ini. Nampaknya terlihat mudah ya, saya mau mencoba ikut menebang pohon rumbia yang akan menjadi sagu ini. Pak, boleh coba nggak Pak? Ya, boleh ya Pak ya? Ini langsung dipotong aja ya Pak? Iya. Oke. Terlihat mudah, namun ternyata luar biasa membutuhkan banyak sekali tenaga untuk menebang pohon. Dan dari tadi saya mencoba, nampaknya baru sedikit saja ya. Jadi memang butuh tenaga yang banyak sekali untuk menebang satu pohon rumbia atau sagu ini. Pak, ini masih lama ya Pak? Berapa lama biasanya Pak? Pak, kayaknya saya nggak kuat lagi. Boleh gantian Pak? Nanti saya gantian lagi Pak. Rumbia adalah tumbuhan monokotil yang termasuk ke dalam keluarga palmae. Tanaman ini hanya memiliki satu titik tumbuh, artinya batangnya tidak memiliki cabang. Rumbia dapat tumbuh mencapai 16-30 meter, dengan diameter batang bawah bisa mencapai 80 hingga 90 cm. Tanaman sagu ini tumbuh subur di daerah tropis basah dan daerah yang berlumpur. Pohon sagu yang telah ditebang kemudian dibelah menjadi dua bagian. Lalu, daging pohon sagu yang berwarna putih dikeruk dengan menggunakan alat yang terbuat dari bambu dan kayu. Biasanya warga menyebut sakung dan prosesnya disebut sumakung. Pukul terus-menerus sampai berbentuk serpihan kecil-kecil. Inilah proses pengambilan dari daging pohon rumbia. Ini memang prosesnya seperti ditumbuk-tumbuk ini, seperti ini. Dan saat ini saya sedang kecapean sekali ya Bu ya, karena ternyata membutuhkan tenaga yang banyak juga. Jadi memang prosesnya panjang dan ini baru proses awal ya Bu ya. Jadi memang baru awal dan kita lihat aja nanti berapa lama lagi prosesnya sampai selesai. Saat masa panen belum tiba, sebagian warga desa Salutahongan harus memutar otak untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Salah satunya Ani. Membuat sagu menjadi pekerjaan alternatif untuk menambah pundi-pundi keuangan keluarganya yang serba sulit. Ibu capek ya Bu ya. Ibu tiap hari begini Bu. Udah berapa lama Bu? Kalau ada lagi yang nebang, kadang ikut. Kalau boleh tahu berapa Bu ininya upahnya kalau bantu-bantu gini Bu setiap hari? Ya, biasanya kita kerja tak 3 orang. Jadi kita dapat itu 6, bahkan sampai 10. Jadi kita bagi 3. 6 sampai 10 apa Bu? Kita dapat yang ini. Oh, dijualnya per apa sih Bu ini? Per kilo atau per apa? Per cetakan. Cetakan Iya. ya? Kan satu cetakan itu biasanya 3 susun. Kita jualkan itu ke warga sampai 35.000. 35.000 satu cetakan ya? Iya. Ibu sehari dapat berapa cetakan Bu? Kadang kita dapat 5. Berarti 150.000 ya Bu ya, kurang lebih. Itu dibagi-bagi juga? Iya. Oke. Kalau 2-3 orang berarti satu orang mungkin 50.000 ya Bu ya? Iya. Ini untuk kerja secapek ini Bu? Iya. Cukup gak Bu untuk biaya sehari-hari Bu? Kalau biasa hari-hari memang tidak. Tapi mau tidak mau itu yang kita kerja. Ya, kita harus terima berapa banyak yang kita dapat. Ani pun tidak menyerah dengan keadaan. Apapun pekerjaannya, dia lakoni untuk menyambung hidup. Setelah terkumpul, serpihan daging sagu dibawa ke penyaring sagu. Serpihan daging sagu kemudian dimasukkan ke penyaringan.
Proses pembuatan sagu salah satunya adalah melalui proses pemerasan. Sama seperti santan, jadi sari-sari dari pohon rumbia ini akan kita peras. Sekarang saya mengisi air terlebih dahulu, untuk selanjutnya rumbia ini akan diinjak-injak untuk mengambil sari-sarinya. Kemudian, serpihan sagu diremas-remas dengan menggunakan air. Untuk mendapatkan saripati sagu, biasanya warga Salutahongan menggunakan kaki untuk menginjak-injak agar pati sagu dan air keluar. Salah satu proses yang unik dari pembuatan sagu adalah dengan memeras sagunya dengan metode diinjak-injak. Nah, saat ini saya sedang mencoba metode ini. Jadi saya sedang menginjak-injak sari sagu yang tadi sudah kita dapatkan. Dan perasaan saya jujur campur aduk karena mengetahui bahwa sagu ini nanti akan dimakan ya. Tapi tadi kita sudah memastikan bahwa kaki yang digunakan untuk menginjak-injak sagu ini sudah dibersihkan terlebih dahulu. Hasil perasan saripati sagu mengalir bercampur air ke tempat tampungan yang sebelumnya telah disediakan. Setelah pati sagu terkumpul, lalu dipindahkan ke dalam keranjang yang terbuat dari daun rumbia. Tujuan menggunakan daun rumbia agar sagu cepat kering dan tahan lama sewaktu disimpan. Satu pohon sagu dapat menghasilkan 20 hingga 70 rantang tepung sagu. Namun, saat pohon rumbia yang semakin menipis, warga kembali terlunta mencari alternatif makanan yang lain. Salah satunya bunida. Ini biasanya kalau dijual berapa, Bu? Ini cuma 20.000 saja. 20.000, Bu? Iya. Tadi bukannya Ibu bilang 30 ribuan ya? Iya, kalau dapat 3 cetakan ini kan bisa 35.000. Ini kan cuma satu, jadi cuma 20.000 bisa. Jadi memang dijualnya biasanya per 3 cetakan ya, Bu ya? Iya. Keadaan ekonomi keluarga yang tak kunjung membaik membuat warga terus berusaha dan berharap pemerintah bersikap adil untuk kesejahteraan warga yang tinggal jauh dari perkotaan. Kondisi ekonomi keluarga yang serba sulit mengolah sagu menjadi makanan menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan perut mereka. Karena jarak pasar yang cukup jauh dari desa Salutahongan sekitar 12 km, warga biasanya mengandalkan bahan pokok yang bisa mereka dapatkan di sekitar untuk membuat makanan. Keterbatasan bumbu dapur membuat warga sering membuat olahan yang sederhana. Salah satunya pembuatan dange. Bahannya cukup sederhana, yaitu sagu dan parutan kelapa. Wah, ini udah matang. Setelah kurang lebih 2 menit, saatnya kue dange kami angkat. Ini dia hasil tadi dari masakan yang kita coba. Jadi memang simpel sekali cara pembuatannya dan bahannya juga sangat sederhana sekali. Penghasilan yang tak menentu kerap membuat warga desa Salutahongan memanfaatkan apa saja yang ada di hutan maupun di kebun. Salah satunya Bu Ani. Pengolah sagu untuk dijadikan makanan menjadi solusi saat simpanan beras sudah menipis. Ibu ini sudah jadi ya? Jadi Iya. bisa langsung dimakan? Iya, Ini Ibu sering makan ini? sering. Ini sudah jadi makanan pokok sebenarnya. Kan kadang-kala kita panen padi ladang itu 1 tahun sekali. Jadi ini yang jadi makanan pokok kita kalau sudah tidak ada beras. Karena akses jalan itu susah. Mau kita tukar beras ke pasar itu kan susah. Harus melewati jalan yang penuh batu bebatuan. Jadi susah. Jadi untuk dijual saja di sini itu harganya sangat hanya 25.000 saja. Harapannya ke depannya apa, Bu, sebagai seorang ibu rumah tangga? Harapannya tentunya kita berpatu pada pemerintah, di mana kita mengharapkan jalan itu supaya bisa diperbaiki, supaya ketika kita punya hasil di sini kita bisa jual di pasar, ke pasar. Kan kalau cuma kita jual di sini harga segini aja, cuma 25.000 aja. Jadi harapan saya selaku pemerintah desa, ya mudah-mudahan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pusat memberikan semacam bantuan baik berupa transportasi jalan, kemudian jembatan,
karena ini salah satu penyebab jalan dengan jembatan itu akhirnya pendidikan kami di sini masih minim. Inilah sungai yang tiap hari harus dilewati oleh siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri Salutahongan untuk menuju ke sekolah. Ketika musim hujan, ada potensi sungai ini menjadi pasang.